Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh muka bumi memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Namun ada banyak orang yang melewatkan begitu saja. Apakah lupa atau merasa tidak punya makna untuk hidupnya? Ada beberapa orang yang ke gereja bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk menghayatinya. Namun ada juga karena alasan satu dan lain hal tidak bisa secara onsite dalam penghayatan. Karena itu secara online kami menyediakan layanan tersebut. Mari kita menghayati bersama atas apa yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari kita renungkan kata-kata di setiap lantunan lagu ini. Dicela dan didera, disiksa dan dihina, bagai domba di pembantaian, menghadap kematian. Darahmu bercucuran, menetes di jalanan. Duri-duri orang durjana menembus kepalanya. Berlinang air mata, menyaksikan mereka. Karena kasih setiamu, kau korbankan dirimu bagi kami orang berdosa di seluruh dunia. Celaan dan hinaan, deraan yang dialami oleh Yesus merupakan cinta yang melampaui kata. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Hidup kami menjadi berarti ketika kami percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami punya pengharapan yang pasti. Hanya kepadamu kami bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, anyaman mahkota duri yang dipakaikan kepada Yesus, luka pada tubuh dan wajah Yesus adalah hasil dari kesalahan, kelalaian yang menghasilkan celaan, hinaan, luka, derita yang menusuk tajam, dan berakhir di salib Golgota. Setiap orang yang mempunyai keberanian
untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan berserah diri kepadanya akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Sebab di dalam Kristus ada kepastian. Kehidupan yang tanpa arti dibuatnya berarti. Di sepanjang sejarah kehidupan kita, barangkali kita pernah bertemu dengan sosok-sosok yang mengasihi, melindungi, dan meneladankan kehidupan kesetiaannya sampai rela mati. Mengambil keputusan yang besar bahwa kasih itu harus diperjuangkan dengan berani, sekalipun harus merelakan nyawanya sendiri demi melindungi dan menyelamatkan kehidupan. Tuhan Yesus telah melakukannya dengan patuh. Ketika berada dalam proses penangkapan, para serdadu mencari Yesus, dan Yesus langsung menyatakan diri, "Akulah Dia." Yesus tidak menghendaki para muridnya menjadi sasaran orang-orang yang telah membencinya. Karena itu, Yesus berada di depan. Dia mengatakan, "Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Pada akhirnya, Tuhan Yesus menjalani seluruh proses penyiksaan tersebut melalui berbagai pengadilan, berbagai cercaan, lecutan, cambukan harus Dia rasakan. Seorang diri Dia jalani perjalanan itu. Walaupun ada orang-orang yang mengiringinya, yang mengikutinya, sesungguhnya orang-orang itu menambah kepedihan hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umum salib menjadi simbol kekalahan, menjadi simbol kehinaan bagi seorang penjahat kelas kakap. Namun bagi Yesus adalah kemuliaan, karena Dia lakukan sebagai wujud ketaatannya sampai akhir hidupnya demi kehidupan yang mulia bagi manusia. Karya Yesus adalah karya cinta kasih yang dihidupinya dengan setia sampai paripurna, sampai akhir hayatnya. Penolakan untuk menyingkir dari cawan yang harus Dia minum sampai dengan penyiksaan menjadi gambaran yang disampaikan oleh Yesaya sebagai hamba yang menderita. Jemaat yang diberkati Tuhan, beratnya penderitaan yang dialami Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah demi tujuan yang jauh lebih besar dan mulia, yaitu mencintai hidup dengan sempurna. Dia ingin setiap anak-anaknya memiliki kehidupan yang kekal. Di atas kayu salib, di bukit Golgota, Yesus menggenapkan seluruh nubuat para nabi. Yesus menyelesaikan amanat itu dengan sempurna. Karya Yesus adalah karya cinta kasih yang dihidupi dengan setia hingga paripurna. Penolakan untuk tidak menerima cawan sengsara sampai dengan penyiksaan menjadi gambaran yang disampaikan oleh Yesaya sebagai hamba yang menderita. Beratnya penderitaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah demi tujuan yang jauh lebih besar dan mulia, yaitu mencintai hidup dengan sempurna. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan bagi orang-orang yang dikasihinya. Yohanes menulis sebagaimana dinyatakan bahwa Yesus sungguh manusia. Di atas kayu salib, Dia memberitahukan kepada orang-orang di sana, "Aku haus." Sekalipun yang diterimanya adalah anggur asam. Demikian juga ketika Dia harus menyelesaikannya dengan tuntas, Dia menyatakan, "Sudah selesai." Kata ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh Yesus, segala bentuk kekerasan, penyiksaan, derita yang Dia alami, bukan karena kekejaman,
dari orang-orang yang membenci Dia. Namun sesungguhnya karena Dia menjalankan semua bentuk kasih itu dengan baik, Dia menuntaskan apa yang harus Dia terima, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh kitab para nabi. Ketika dikatakan sudah selesai, maka bentuk kekerasan apapun di dunia ini, kecurigaan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, seharusnya sudah selesai dan digantikan dengan cinta kasih. Salah satu murid Yesus yang juga telah melakukan cinta kasih yang melampaui kata adalah Simon Petrus. Ketika Yesus berada di antara para musuh, Petrus adalah salah satu orang yang menghunuskan pedangnya, hingga akhirnya telinga Malkus pun terputus. Demikian juga ketika Yesus berada di antara orang-orang yang mengadili Dia, Simon Petrus menolak untuk melarikan diri, sekalipun dia juga menyangkal Yesus. Namun Petrus tidak bisa memisahkan diri dari gurunya, dan dia tetap mengikutinya dengan penuh kasih, kesetiaan, dan keberanian. Keberanian dan kasih yang besar inilah yang terus hidup dan membuat Petrus setia melayani sampai akhir. Dia terus mencintai melampaui kata. Simon Petrus harus menerima penilaian secara adil. Sekalipun dia pernah menyangkal Yesus, namun cintanya kepada Yesus tak pernah luntur, karena Yesus juga telah mengasihi hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa yang sulit, masa yang gelap, penuh dengan penderitaan, penuh dengan misteri, namun di sana selalu ada cinta kasih Tuhan bagi setiap orang yang berani bertahan, berjuang dengan semangat, dan menaburkan kebaikan. Ada cerita di sepanjang masa pandemi, banyak yang terluka, berduka, bahkan berkorban. Banyak juga yang berakhir, namun banyak yang mengalami pertumbuhan, menjadi pribadi yang peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri dan orang lain, agar dapat menolong, melindungi, dan menyelamatkan orang banyak. Mari terus berkarya dengan penuh cinta yang melampaui kata, sebagaimana Tuhan telah lakukan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penghayatan hari ini. Biarlah kami boleh merefleksikan diri kami untuk berkarya dengan kasih yang melampaui kata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menghayati hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang, Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.